Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video mengenai materi sistem peredaran darah manusia. Happy watching! Music sing oh eh oh, just move those left. Perkenalkan, saya Anak Agung Cahaya Jessica Putri, nomor absen 1 dari kelas 11 Prod 2. Feel the rhythm. Perkenalkan, nama saya Ayu Mas Ana Tazah Valentina, nomor absen 2 dari kelas 11 Prod 2. You got the moves, hey. I don't know about you. Perkenalkan, saya Komang Sri Kasari Yulianingsih, nomor absen 13 dari kelas 11 Perawat 2. And we can do this together. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laki, nomor absen 14 dari kelas 11 Perawat 2. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sintia Puspita Dewi, dari kelas 11 Perawat 2, nomor absen 18. Let me let go. And you say that so low, 'cause you listen to that music, sing it oh eh oh. Pada jantung terdapat juga sekat atau disebut juga septum. Septum ini memisahkan bagian kiri dan bagian ruang kanan jantung. Septum jantung juga diantaranya ada septum atrioventricularis, yaitu memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Septum interventricularis, yaitu memisahkan vertikal ke kiri dan vertikal kanan. Selain sekat, jantung juga memiliki katup atau valvula. Katup ini memisahkan bagian ruang atas atau atrium dan ruang bawah atau vertikal pada jantung yang berfungsi untuk menjaga agar darah dalam vertikal tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa katup ada pada jantung, di antara lainnya adalah vulva tricuspidalis, yaitu memisahkan atrium kanan dan vertikal kanan, vulva bicuspidis, memisahkan antara atrium kiri dan vertikal kiri, dan vulva simularis, yaitu berada di antara pembuluh aorta dan arteri. Selanjutnya ada sistem saraf pada jantung yang bisa dibagi menjadi 4, yaitu ada SA node, berfungsi untuk mempertahankan irama pompa jantung dengan menentukan laju kontraksi semua sel otot jantung. Yang kedua ada AF node, mengatur kontraksi pada atrium dan vertikal. Yang ketiga ada berkasis kiri dan berkasis kanan. Berkasis kiri mengantarkan impuls listrik ke bilik kiri, dan sedangkan berkasis kanan mengantarkan impuls listrik ke bilik kanan. Ada yang keempat ada serabut Purkinje. Serabut yang mengantarkan rangkaian impuls listrik hingga berakhir dalam endokardium. Selanjutnya ada pembuluh darah, ada vena dan arteri. Vena, pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Vena terletak di permukaan kulit dan terlihat kebiruan. Terdapat 3 jenis vena, yaitu vena pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Vena pulmonalis, vena yang berasal dari paru-paru dan masuk ke jantung melalui atrium kiri. Yang kedua, vena cava superior, vena yang membawa darah kaya karbon dioksida dari bagian tubuh atas ke atrium kanan. Yang ketiga, vena cava inferior, vena yang mengandung darah kaya karbon dioksida dari tubuh ke bagian bawah. Vena tipis dan kurang elastis. Yang kedua ada katup, arteri satu pada pangkal aorta, sedangkan vena banyak ada di sepanjang vena. Yang ketiga ada letak, arteri di bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh. Yang keempat ada tekanan darah, kuat darah akan memancar, sedangkan vena lemah darah hanya menetes. Yang terakhir ada arah aliran darah, arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Yang ketiga ada mekanisme peredaran darah. Rangkaian proses mengalirnya darah di dalam tubuh memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik di mana peredaran darah merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah merupakan sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali peredaran, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama ada sistem peredaran darah besar atau disebut juga sistemik, adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Bagian ini berguna untuk mengirimkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang teroksigenasi kembali ke jantung. Peredaran darah besar
dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke aorta, lalu melewati arteri dan membawa darah ke organ-organ ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke vena dan berakhir ke serambi kanan jantung. Nah, selanjutnya ada gambar mekanisme peredaran darah. Dimulai dari peredaran darah besar dari jantung, tepatnya pada bilik kiri, mengalirkan darah kaya oksigen ke aorta, kemudian melewati pembuluh nadi arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan ke serambi kanan, dan berakhir pada bilik kanan jantung. Kemudian untuk peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida ke arteri pulmonalis, kemudian mengalirkan darah ke serambi kiri dan berakhir pada bilik kiri jantung. Selanjutnya ada gangguan peredaran darah. Peredaran darah memiliki tugas utama mengirimkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh sel dan nutrisi tubuh. Namun gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi ketika sirkulasi darah terlambat. Sistem peredaran darah manusia tersusun dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah ketiga. Komponen ini memiliki peredaran darah masing-masing, mengalirkan darah dalam ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah bisa terganggu. Jika aliran darah terganggu, organ tubuh akan mengalami kerusakan dan mengakibatkan terjadinya beberapa penyakit. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh kelainan genetik. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya jumlah protein yang disebut faktor pembekuan darah. Peredaran darah tersebut dapat terjadi secara tiba-tiba di dalam atau di luar tubuh. Yang kedua ada sindrom antifosfolipid. Sindrom antifosfolipid adalah gangguan pada sistem imun yang terdapat meningkatkan resiko terjadinya pengumpulan darah. Pada kondisi ini, sistem imun menghasilkan antibodi abnormal yang disebut dengan antibodi antifosfolipid. Antibodi tersebut menyerang protein pada lemak dan menyebabkan darah lebih mudah mengumpal. Yang ketiga ada penyakit jantung koroner. Jenis penyakit jantung koroner ini terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah arteri akibat penumpukan kolesterol. Hal ini menyebabkan oksigen tidak mampu mencapai jantung sehingga mengakibatkan fungsi jantung terganggu. Jika terus diberikan penyakit jantung koroner dapat memicu serangan jantung bagi penderitanya. Yang keempat, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan disebabkan oleh kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang memiliki seseorang sejak lahir. Kelainan yang sering kali ditemui terdapat pada sekat atau dinding ruang jantung. Biasanya kondisi ini terjadi karena adanya gangguan saat pembentukan janin. Yang kelima, tekanan darah tinggi. Jika memiliki tekanan darah tinggi, itu berarti kekuatannya lebih tinggi dari yang seharusnya. Kondisi ini dapat merusak jantung dan menyebabkan penyakit jantung, stroke, atau penyakit ginjal. Yang keenam, arteriosklerosis. Arteriosklerosis atau dikenal sebagai pengerasan arteri terjadi ketika plak menumpuk di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Plak itu terbentuk dari kolesterol, lemak, dan kalsium. Nah, sekian video dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan.